Masa saya yang nawarin? Dia ngamatin. Om, bisa nggak Loli sama Om aja dengan Bu Adik? Kamu udah pikirkan? Iya, saya bentak kok, yuk. Daripada berebutan ambil aja, biar ngerasain gimana rasanya ngasuh, ya kan? Saya rasa insya Allah kita lakukan, dan kita lakukan yang terbaik buat dia. Kisah drama perseteruan ibu dan anak yang melibatkan Nikita Mirzani dan putrinya, Laura Mezani alias Loli, lagi-lagi menghadirkan babak baru yang menghebohkan. Ya, usai mengambil langkah untuk melarikan diri dari rumah aman, kini Loli kembali menuai sorotan tajam warganet lewat pengakuan mengejutkannya yang meminta untuk diadopsi oleh advokat Rasman Arif Nasution. Bagaikan gayung bersambut, permintaan hati Loli dijawab oleh Rasman. Buktinya, ketika ditemui awak media, advokat berdarah Sumatera Utara itu menyatakan bahwa ia menerima Loli sebagai bagian dari keluarganya. Lantas, seperti apa dengan keluarga Rasman? Mungkinkah mereka juga menerima kehadiran Loli? Serta benarkah Loli tinggal selangkah lagi menjadi anggota keluarga Rasman Arif Nasution? Masa saya yang nawarin? Dia ngamatin. Om, bisa nggak Loli sama Om aja dengan Bu Adik? Kamu udah pikirkan? Iya, saya bentak kok, ya udah. Kan dia udah lihat track record saya rupanya melalui. Dia kan memang nggak dikasih handphone ya, tapi dia dikasih TV. Yang TV itu smart TV, dia bisa lihat perkembangan YouTube apa. Makanya dia tahu kantor saya. Jadi bukan rekayasa. Oh, sangat bisa. Saya kan guru juga. Sebelum saya jadi dosen, saya guru. Saya belajar ilmu jiwa perkembangan. Saya dosen juga sampai hari ini. Istri saya nangani banyak orang juga. Enggak lah. Biasa. Ponakan saya berapa orang tinggal sama saya. Nah, bergaul. Saya lihat Loli paham. Anaknya cerdas. Kalau Nikita Mirzani bilang Loli pintar, saya akui dia pintar. Pintar. Tetapi, jangan lupa. Loli ini menganalisa. Saya kalau dia ngomong, saya lihatin, oh dia menganalisa. Arahnya kemana, dia paham, pintar dia. Jadi kalau dia menjadi bagian dari keluarga saya rasa insya Allah kita lakukan, dan kita lakukan yang terbaik buat dia. Dan anak saya Kalib senang, dia mau, ya sudah. Nah, begitu. Tapi itu gimana nih, Rasman katanya mau ambil alih itu nih, Ambil alih apa? Ambil Ambil. nggak apa-apa. Ambil. Siapa yang mau ambil. Daripada berebutan ambil aja, biar ngerasain gimana rasanya ngasuh, ya kan? Ya, ambil aja. Oh, dia yang datang ke saya kok. Saya harus jaga ketika saya melihat bahwa sosok seorang ibu itu sangat tidak pantas melakukan itu kepada anaknya berdasarkan keterangan Loli. Kita wajib menjaga itu, bos. Jadi nggak ada di situ urusan, oh itu kan anak saya, ini anak saya. Terus dibangun sebuah narasi. Enggak, faktanya Kementerian PPA, KPAI, ya, unit PPA dari Polres sampai Mabes Polri, mereka paham kemauan Loli dan direspon dan disetujui. Dia sebagai keluarga saya yang mewakili dengan istri saya, clear sampai di situ, dan dibuktikan sampai dengan diantar ke sana saya, dan saya juga yang akan mewakili kepentingan dia jika diperlukan, dan saya akan secara berkala melihat dia di sana, dan yang lain tidak bisa kecuali izin itu tadi dari Kemen PPA, penyidik, kemudian KPAI. Nah, kita saling ini. Jadi nggak ada yang bisa membrainwash pikiran dia, nggak bisa. Dia akan mandiri di sana. Ini paralel kita buat. Jadi di sana itu dilakukan asesmen, kemudian dia psikisnya apa, nanti progresnya kita lihat, baru merapatkan. Tapi dalam pada itu kami juga akan mengajukan ke Pengadilan Agama agar dia bisa diasuh.
Sementara itu, babak baru polemik kaburnya Loli dari rumah aman turut memancing pula reaksi pedas dari Fitri Sahuteru. Ya, melalui media sosial, Fitri pun membagikan komentar menyentil terkait aksi Nikita Mirzani yang tidak memperbolehkan pihak manapun untuk mengadopsi Loli. Menurut Fitri, sikap Nikita Mirzani sangatlah tidak konsisten. Pasalnya, sebelum membuka peluang bagi Loli untuk diadopsi orang lain, Nikita terlebih dulu membagikan video pendek berisi ungkapan kasih sayangnya untuk sang putri. Lantas, seperti apa komentar pedas Fitri Sahuteru terkait sikap Nikita Mirzani? Baru mau minum teh, ada lagi. Kata dia, apa kemarin kan dia nangis-nangis tuh. Pintu selalu terbuka, aduh udah jijik deh, jijik. Tiba-tiba katanya, kalau yang mau adopsi dipermudah, Nepos nggak mau adopsi anak kau. Anak kau nggak perlu diadopsi. Sebentar lagi dewasa, ya. Sebentar lagi dewasa. Dia mandiri. Mudah-mudahan nggak kayak kau, ya. Insya Allah itu anak jauh nggak kayak kau ya. Kau lupa, kau sudah taruh anak itu di negeri orang. Secara tidak langsung kau sudah latih mental anak itu untuk kuat, ya. Niat kau yang ingin membuat anak itu susah. Secara tidak sadar kau telah melatih anak itu menjadi kuat. Nah, itu yang kau namakan pinter. Bodoh. Kau bodoh ya, bukan dirangkul. Sebenarnya udah jijik ya, males udah sebetulnya. Tapi netizen, kalian itu ngirim-ngirim terus. Ya sebetulnya memang benar sih ya. Kalau dia itu memang dikasih nafas untuk seenak-enaknya lagi bual di dunia maya, ya memang gak akan ada habisnya. Memang harus ada yang nyikat gitu. Bagus juga sih kalian ngirimin aku berita A, B, C. Sebetulnya aku udah jijik sih, udah jijik. Tapi memang harus ada yang berani. Herannya sekarang kemana teman-teman dia ya? Kemana teman-teman kau? Apakah sudah males juga sama kau karena sial, atau takut kebawa-bawa? Kabur, better you run guys. Seakan tak tinggal diam, Nikita Mirzani sontak membalas semuanya di media sosial. Ia dengan menggunakan kembali karikatur buah lemon yang menjadi khasnya, ibu 3 anak tersebut lantas melontarkan sindiran-sindiran kepada Rasman Arif Nasution dan Fitri Sahuteru. Apalagi ia menduga jika kedua seterunya itu sudah bersahabat baik. Tak tanggung-tanggung, Nikita bahkan tidak segan-segan untuk mengorek luka lama Rasman terkait penetapan tersangka atas laporan yang dibuat Hotman Paris Hutapea. Hi, well, Mama Lemon is back, well. Rasman terdakwa kasus Bang Hotman Paris. Well, gimana Rasman? Endul nggak boga maneke? Walaupun gue dikeroyok sama bini lo yang sok jagoan itu ya, nggak gentar gue, nggak goyang, tetep kena kan lo, ya. Gue nggak mukul perempuan, kecuali saat itu cuman cewek sama cewek. Karena ada lu juga ikut-ikutan mukul gue, lo. Well, gimana Rasman? Endul, Rasman terdakwa. Bentar lagi kayak masuk kasusnya Hotman Paris tuh. Lapor yang banyak, mana lo keluar penjara ini kita, mana nih, gue masih tidur di kamar gue. Rasman ente dia wawancara bilang nih kita sibuk pacaran, well, lalu sibuk sama klien, well. Emang susah kalau segerombolan tuh amnesia semua ya. Nggak uler, nggak si pengusaha halu Fitri itu ya. Sekelompotan tuh lu ya. Amnesia semua, nggak tahu, nggak berkaca kelakuan buruk lu sendiri. Well, Rasman hari ini gue lu seharian. Ya,
Ya, tak bisa dipungkiri memang, hari berganti hari semakin banyak saja kejutan-kejutan baru yang hadir, mewarnai polemik ibu dan anak antara Nikita Mirzani dan Loli. Apalagi advokat kawakan Hotman Paris Hutapea kini sudah ikut angkat bicara dengan melontarkan sindiran-sindiran terhadap Rasman Arif Nasution, sang seteru lama. Menanggapi celotehan Hotman, Fitri Sahuteru pun ikut angkat bicara dan melontarkan sindiran balasan kepada sang pengacara. Mau cerita ke Bang Hotman. Bang Hotman, kantor saya itu ada yang loh. Ada yang diduga ya. Entah dilempar atau ditiup gitu pakai peluru. Saya juga nggak tahu. Saya udah bikin laporan di Polres Tangsel, tapi saya nggak keluar-keluar. Padahal itu menyangkut nyawa saya loh. Saya korban. Saya sudah bikin laporan. Saya mempercayakan kepada Polisi Republik Indonesia akan menindak apa yang saya laporkan ini dengan benar. Sudah berapa bulan loh Bang Hotman. Saya juga bikin laporan ITE di Polres Tangsel. Juga udah hampir berapa bulan, saya juga percaya bahwa polisi ini akan bekerja dengan baik. Nggak perlu juga lah apa-apa itu di blow up Bang Hotman. Salam kawan. Bapak Kapolres Jakarta Selatan, kasus pengaduan laporan polisi dari Nikita terkait putrinya Loli, seluruh masyarakat memperhatikan dan jelas-jelas Loli adalah anak di bawah umur. Kalau memang ada hubungan antara laki-laki dewasa dengan cewek di bawah umur, itu sudah merupakan tindak pidana yang sangat serius dan itu bukan delik aduan. Sekali lagi, itu bukan delik aduan, apalagi sekarang sudah diadukan. Kenapa Bapak Kapolres Jakarta Selatan belum melakukan penahanan? Bapak Propam Polda Metro Jaya, Bapak Propam Kadif Propam Kabid Propam Polda Metro Jaya, tolong kasus ini diperiksa, ada apa? Karena masyarakat jadi bertanya, masih adakah hukum di negeri ini? Seorang ibu yang sangat kesakitan hatinya mengadukan putrinya yang masih di bawah umur, ya. Sudah banyak saya pegang kasus seperti itu, selalu kena bahwa hubungan intim, hubungan seks antara laki-laki dengan anak di bawah umur kalau terbukti adalah tindak pidana serius. Kenapa kasus ini menggantung terus Bapak Kapolres Jakarta Selatan? Siapa yang ditakutkan? Bang Hotman, lawyer handal ya, saya akui itu. Lawyer handal karena sering diperhatikan, sering menjadi perhatian kalau Abang Hotman bicara atau speak up. Tapi pertanyaan saya, bisa nggak Bang Hotman bertanya dulu ke Polres Jakarta Selatan sebelum Bang Hotman itu membuat statement. Katanya Bang Hotman pengacara hebat, banyak link-link untuk bertanya. Bertanya Bang Hotman, kenapa sampai hari ini nggak jalan? Apakah kurang cukup bukti? Apakah hal yang dituduhkan akan akan menjadi bingung Bang Hotman. Bang Hotman kan pasti lebih pinter ya. Terlepas dari komentar-komentar pedasnya terhadap kisruh kaburnya Loli dari rumah aman, Fitri Sahuteru nampaknya tengah berancang-ancang untuk melayangkan laporan polisi terhadap Nikita Mirzani. Mengingat sebelum kaburnya Loli, Fitri Sahuteru dan Nikita Mirzani memang sedang terlibat aksi saling sindir. Yang mirisnya sudah berkembang liar kemana-mana dan tanpa segan melemparkan tudingan yang diduga tidak memiliki dasar bukti fakta. Untuk itu, Fitri pun telah resmi menunjuk Tommy Triyunanto sebagai kuasa hukumnya. Lantas, seperti apa penjelasan Tommy terkait potensi pembuatan laporan polisi terhadap Nikita Mirzani?
Jadi gini, kalau lihat Fitri yang sekarang kemarin juga sudah sempat telepon saya dan meminta untuk didampingi ya, karena ini kan adanya beberapa kasus yang harus ditangani, baik itu juga ada kasus-kasus lain yang sudah disampaikan, dan mungkin nanti kita bisa membahas ini setelah saya juga bisa ketemu dengan Fitri nanti setelah dia pulang dari luar kota. Ya, sesuai dengan apa yang dia sampaikan, ya intinya segala bentuk kecaman, cacian ataupun fitnah ya yang sudah dia dapatkan, tentunya ini nggak akan bisa berkepanjangan, karena nanti satu hal yang berkepanjangan dan tidak punya fakta bukti ya yang cukup kuat, ini kan namanya fitnah ya. Tentunya ini keji sekali gitu loh buat orang-orang yang punya kepentingan demi untuk menjelek-jelekan namanya, tapi tidak berdasarkan fakta dan bukti yang kuat ya. Tentunya itu. Ya tentunya nanti kita akan lihat ya seberapa jauh adanya satu ancaman ataupun ada kalau memang itu ada ancaman ya, ataupun adanya satu hujatan, dan itu juga bermuatan ya, hujatan ini mempunyai unsur-unsur di dalam proses buat dilaporkan ya. Tentunya ini juga akan ke arah sana ya. Nah, nggak mungkin berdiam diri seorang yang serasa dihina terus menerus dan bertubi-tubi ya. Tentunya kan bisa dilihat nih dari media sosial ya, seperti itu. Nah, ini nggak mungkin bisa berterus-terusan seperti ini. Cuma ada batas kesabarannya Fitri untuk bisa memberikan satu dampak ataupun efek jera kepada seseorang yang melakukan ini ya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.